Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mengatasnamakan Kodim 0304 Agam, pengusaha catering ditipu untuk sediakan program makan bergizi. Reses dengan diawali jalan sehat, cara jitu menjaring aspirasi masyarakat. Permintaan tinggi, warga Pasaman Barat ramai-ramai budidaya ikan air tawar. Polresta Bukit Tinggi menerima laporan warga terkait kasus penipuan pengadaan makanan, program makan bergizi gratis yang mengatasnamakan Kodim 0304 Agam melalui salah satu usaha jasa boga di kota itu. Aksi penipuan pengadaan makanan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terjadi di Bukit Tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku yang mengaku bernama Didi Haryanto menipu korbannya untuk menyediakan makanan itu. Aksi penipuan terungkap saat korban mendatangi markas Kodim 0304 Agam untuk mengonfirmasi pesanan nasi kotak. Namun, pihak Kodim sama sekali tidak melakukan pemesanan apapun, apalagi berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Dandim 0304 Agam menerangkan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima perintah untuk melaksanakan program pengadaan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat di Bukit Tinggi. Modus pelaku melakukan aksinya dengan cara membuat surat penawaran yang mengatasnamakan Dandim 0304 Agam dengan tanda tangan dan cap yang berbeda untuk melakukan pesanan kepada pihak jasa boga dengan total anggaran Rp123 juta. Penipu mengirimkan surat penawaran hanya dengan komunikasi lewat aplikasi media sosial. Sedangkan pihak jasa boga belum pernah melakukan tatap muka dengan pelaku. Korban percaya kepada pelaku karena dari foto profilnya mengenakan seragam tentara. Kerugian kurang lebih 42 juta. Hari ini sedang diproses lebih lanjut, kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan atau order terkait dengan sejumlah bahan pokok makanan. Kerabat korban menuturkan bahwa pelaku telah meminta korban mentransfer uang untuk pengadaan ikan dan daging kaleng senilai Rp42.300.000 ke rekening sebuah bank milik pemerintah. Korban juga mentransfer uang sebesar Rp6 juta untuk pembelian 150 nasi kotak. Pertama orang ini telepon sama Mbak Odi, pesan nasi kotak buat Kodim. Terus habis itu dia tanya makanannya kornet, ikan kalengnya. Kita kan nggak punya itu program itu. Jadi dia tawarkan ikan tuh lagi ke rumah ke Mbak Uli. Terus dia ngebet, suruh ngambil ini, nanti dia pesan lagi gitu. Habis itu dia udah pesan 150 untuk hari ini, suruh antar ke sini. Nah, terus habis itu dia telepon lagi, suruh kirim duit untuk beli kornetnya atau beli ikan kalengnya. Saat ini Polresta Bukit Tinggi tengah menyelidiki pelaku penipuan yang mengatasnamakan Kodim Agam untuk pengadaan makanan program makan gizi gratis itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Berbagai cara dilakukan oleh anggota DPRD Padang untuk melaksanakan kegiatan di masa reses. Umumnya mereka menggelar pertemuan tatap muka untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Namun ada yang unik yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Padang, Rafli Boy. Dia menggelar jalan sehat di wilayah daerah pemilihannya di Padang Timur, Padang Selatan pada hari Minggu.
Lokasinya di Kompleks Villano, Kelurahan Kubu Dalam, Parak-Karakah, Padang Timur. Ratusan warga antusias mengikuti jalan sehat itu. Mereka berjalan mengelilingi Parak-Karakah dan kembali ke areal kompleks. Usai jalan sehat, dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu oleh seorang instruktur senam. Warga yang sebagian besar ibu-ibu terlihat antusias mengikuti senam pagi. Setelah berolahraga, kegiatan dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Antara lain perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi, penambahan lampu penerang jalan, dan lain sebagainya. Untuk mengapungkan arus bawah yang disampaikan melalui Bapak Anggota Dewan Pak Rafli Boy. Insya Allah, yaitu yang pertama tadi ada beberapa, jadi kami berharap nanti agar air apabila curah hujan tinggi, air ini tidak merusak jalan, jadi masuk ke Rio. Menurut Rafli Boy, semua aspirasi itu akan ditampung saat reses dan diupayakan untuk direalisasikan melalui dana pokok pikiran anggota DPRD Padang. Yang ke sana ini adalah bantunya yang ada di kolonialnya oleh RT RW setempat. RT RW setempat yang mengusulkan supaya nantinya dibangun period jalan. Dari masyarakat setempat yang menyampaikan pada daerah itu sangat gelap, rawan pencurian, kemalingan segala macam. Itu kan mesti tahunya patutlah di sana itu dikasih penerang umum. Selama reses berlangsung, juga dihadiri oleh Wali Kota Padang terpilih, Fadli Amran. Usai reses, dilanjutkan dengan pembagian hadiah berdasarkan nomor peserta jalan sehat yang diundi. Juhardio Anse melaporkan dari Padang. 1, 2, 3. Tingginya permintaan ikan air tawar di tengah masyarakat membuat pemuda dan tokoh masyarakat di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, memanfaatkan saluran irigasi untuk tempat berbudidaya ikan air tawar. Berbagai macam ikan air tawar yang dibudidayakan, seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan gariang. Ikan-ikan itu berkembang biak dengan baik di aliran irigasi Batang Ampu, Nagari Jambak Selatan, Pasaman Barat. Ikan air tawar ini dibudidayakan oleh puluhan pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani ikan karamba Taman Kayangan. Mereka mulai membudidayakan ikan air tawar karena kurangnya suplai ikan air tawar di Pasaman Barat. Menurut Samsiwan, selaku Ketua Kelompok Tani Ikan Keramba, saat ini kebutuhan ikan air tawar di Pasaman Barat mencapai 2 ton per hari. Selama ini sebagian besar dari kebutuhan itu masih didatangkan dari luar daerah Pasaman Barat. Melihat peluang itu, dia bersama tokoh masyarakat dan pemuda lainnya berinisiatif memanfaatkan saluran irigasi yang kurang terkelola akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sebagai kolam budidaya di daerah itu. Sangat tinggi. Selama ini kebutuhan ikan air tawar ini ya, untuk Pasaman Barat ini lebih kurang 2 ton per hari. Namun selama ini itu kebutuhan itu harus didatangkan dari luar. Misalnya dari Kabupaten Agam, Maninjau, dan juga dari Kabupaten Pasaman, dalam hal ini Rao ya, sebagai petani ikan tonsen di sana. Hasil dari budidaya ikan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ikan air tawar skala lokal, sehingga bisa menstabilkan harga pasar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.